Assalamualaikum Bolo, senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di Lobby Belajar Lebih Memahami. Lobby kali ini merupakan kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan tema lobby kita adalah menyorot pelayanan publik di usia 733 Kota Surabaya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Bapak Pendeta Rio DHI Patesilano Eskom. Apa kabar Bapak? Luar biasa, puji Tuhan. Baik. Sehat ya? Sehat. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di lobby episode kali ini. Pak Rio sudah menyempatkan di jadwal yang padat. Iya. Oke, Pak Rio, tema lobby kita menyorot pelayanan publik di usia 733 Kota Surabaya. Nah, Kota Surabaya nggak kerasa ya, usianya 733. Ya. Nah, Pak Rio melihat perkembangan pelayanan publik yang telah dirasakan masyarakat hingga saat ini seperti apa Pak? Kalau dengan lihat. Baik, terima kasih Ami. Yang pertama saya tentu mengucapkan dirgahayu ya kepada pemerintah Kota Surabaya yang tanggal 31 Mei kemarin berusia 733 tahun. Ya, pemerintah kota terus berjaya, jaya di udara, laut dan udara gitu ya. Darat, artinya itu selalu kalimat kita kalau ada yang ulang tahun, jaya di udara, laut. Darat gitu ya. Karena Surabaya juga dekat laut. Iya. Ada pelabuhan, ya kan? Iya, benar. Pelabuhan udara, pelabuhan kapal, ya darat, wisata, ya kan. Jaya, dan saya terus berdoa supaya pemerintah kota bisa terus menjadi pemerintahan yang bermanfaat buat seluruh warga Kota Surabaya, bisa mengayomi, bisa memberi jalan keluar untuk semua persoalan atau permasalahan di warga, sehingga Kota Surabaya benar-benar menjadi kota yang luar biasa. Amin. Ya, itu doa saya. Amin. Nah, terkait dengan Dirgahayu yang ke-733 terkait dengan bagaimana kondisi saat ini, perkembangan pelayanan publik yang telah dirasakan saat ini. Jadi kita harusnya melihat dalam sebuah cerita. Ya, ceritanya gini. Mall pelayanan publik hari ini kita harus melihat sebagai sebuah mall pelayanan publik MPP yang sangat luar biasa. Kenapa kita bisa melihat bahwa MPP Kota Surabaya adalah salah satu MPP terbaik di Indonesia. Ya. Tapi yang harus kita melihat bahwa ada sebuah perkembangan yang signifikan terjadi di MPP Kota Surabaya. Jadi kita tidak hanya melihat hari ini, kita lihat MPP hari ini, kita harus melihat benang merahnya. Karena ketika kita melihat benang merahnya, maka kita bisa melihat pemerintah kota ini punya progres. Pemerintah kota ini bergerak. Pemerintah kota ini terus melakukan inovasi. Pemerintah kota ini terus melakukan kreasi. Dan pemerintah kota ini update dengan perkembangan yang ada. Salah satunya tentu teknologi, digitalisasi. Ya. Kenapa? Karena kita kalau melihat sejarah, ya, oleh kemurahan Tuhan, saya bertugas pertama kali di DPRD Kota Surabaya itu kan tahun 2009. Periode pertama ketika saya masuk 2009, MPP tentu belum ada. Nggak ada ceritanya namanya MPP, ya. Apalagi kita ngomong SSW, nggak ada. Apalagi kita ngomong OSS, nggak ada sama sekali, ya. Nah, jadi semuanya itu ada di UPTSA, unit pelayanan satu atap. Di belakangnya Samsat. Waktu itu 2009. Jadi ada Samsat di belakang Manyar Kertoharjo, belakangnya itu. Nah, itu kita kalau ngurus apa-apa semua di sana. Ya. Nah, ketika saya hadir di sana, ketika saya menjabat periode pertama 2009, ketika saya datang ke sana, saya mulai melihat gini. Loh, ini unit pelayanan terpadu satu atap, which is good, itu baik. Tapi banyak pintunya. Jadi kurang lebihnya saya menganalogikannya pada saat itu saya di Komisi D, hingga pada saat itu memang UPTSA di bawah Komisi D pada saat itu. Nah, sehingga akhirnya saya kemudian memberikan masukan dalam evaluasi dinas dengan kami di DPRD
Dan kemudian saya menyampaikan bahwa UPTSA adalah wadah yang baik untuk warga Kota Surabaya bisa mengurus berbagai hal terkait dengan administrasi. Tapi yang harus kita pikirkan bahwa yang namanya jalannya itu jadi banyak. Oke. Makanya tadi saya ngomongnya gini, ini unit pelayanan terpadu satu atap, tapi banyak pintu. Kalau dari pandangan Pak Rio, apa salahnya dari jalan banyak itu tadi, Pak? Jadi gini, unit pelayanan terpadu satu atap, tapi banyak pintu, Oke. menjadi tidak efektif. Oke, harus ke sini, harus habis dari Iya. sini, harus ke sini, harus ke sini, seperti itu. Menjadi tidak efektif, menjadi tidak efisien. Karena dari satu tempat kita ngurus di loket ini, begitu Terus orang selesai harus pindah lagi ke kita tempat yang dapat lain. berkasnya, kemudian kita pindah ke Oh, loket iya. lain. Iya. Kemudian di sini kita nggak tahu sampai kapan. Betul, Begitu selesai tiba-tiba bolak-balik datang ke situ, bolak-balik betul. garis bawah, bolak-balik. Begitu kalinya dapat, oh sudah. Nah silahkan ke loket yang mana lagi, Oke. beda lagi ke sana. Itu Jadi- yang dimaksud Pak Rio, banyak pintu. Jadi UPTSA baik, tapi masih banyak pintu. Siap. Sehingga akhirnya tahun 2014 saya menyampaikan kepada pemerintah kota pada saat itu, ayo sekarang berbenah menjadi UPTSP. Jadilah satu pintu. Oke. Warga masukkan berkas di sini, silahkan rapat koordinasi dulu sehingga memunculkan satu format. Kalau ngurus IMB yang dibutuhkan itu ini. Kan mereka tahu pemerintah kota. Kalau ngurus IMB itu berhubungannya sama dinas apa aja. Iya, Nah, silakan masing-masing dinas itu berhubungan. menyerahkan yang kami butuhkan syaratnya ini ya. Kamu dinas ini, kamu perlunya apa? Oh, berkasnya ini. Kamu dinasnya perlu apa? Oh, kami perlukan dinasnya ini. Jadi tidak ada ego sektoral. Iya. Ya. Nah, sehingga akhirnya mereka masing-masing punya syarat masing-masing. Kemudian ini dikompil. Kalau memang ternyata, contoh paling gampang, dinas yang pertama bilang, oh saya perlu KTP. Nah, dinas yang kedua, oh saya juga perlu KTP. Ya sudah cukup satu KTP aja kan? Iya. Nah, sudah. Akhirnya dirangkumlah, dibuat irisan. Nah, ketika sudah dibuat irisan, jadilah satu format bahwa, oh kalau mau ngurus ini adalah syaratnya dokumennya ini. Nah, Iya. ketika satu pintu, maka ketika ada orang datang, saya mau ngurus ini, ya sudah langsung keluar. Ini yang ketika dipenuhi, ini sudah mencakup semua dinas-dinas yang akan didatangi. Yang tadinya kalau masih UPTSA itu loket, tapi ini kalau satu pintu sekali jebret di situ sudah langsung semuanya. Nah, Iya. jadi saya bilang, ketika kita bisa menghasilkan UPTSP, nggak UPTSA lagi, maka kita sangat menghemat yang namanya waktu. Itu efektif. Yep. Tentu kita menghemat yang namanya tentu kita masuk yang namanya efisien. Itu menghemat biaya. Kenapa? Orang nggak bolak-balik ke situ. Betul. Kenapa nggak bolak-balik ke situ? Karena saya sampaikan, tidak hanya sekedar UPTSP itu satu gate, one gate, kemudian semua dengan berkas dan taruh lengkap, terus kemudian kita tunggu jadi. Nggak hanya sekedar itu, tapi saya minta pemerintah kota untuk menyiapkan yang namanya tracing secara online. Terserah kita dikasih webnya dari mana, tapi kita bisa ngecek berkas Udah nyampe saya. mana? Ini udah di mana nih? Iya, Nah, jadi artinya apa? Terbuka. Kita bisa ngelihat iya, sampai di mana nih barang gitu kan? betul. Bukan terus kita kayak Ngawang gitu ya, kira-kira kapan ini di jadinya? mana ini sekarang posisi di mana ya kira-kira? Mm, Terus ngarang-ngarang sendiri, jadi kayak Iya. ahli nujum gitu. Wah ini sudah jadi, Iya. nih. Kayaknya nggak bisa begitu. betul. Dengan demikian kan akhirnya menjadi baik. Nah, saya bersyukur ketika periode kedua saya 2014-2019 mulai terbentuklah yang namanya SSW, Surabaya SSW, Single oke. Window. Itu setelah ini ya Pak ya, UPTSP ya Pak ya? Enggak, UPTSA, U- kemudian Lalu jadi UPTSP. menjadi UPTSP-nya Ya. dengan menyediakan Oh. wadah yang namanya Surabaya Single Window, Oh, SSW. oke, Yang hari oke. ini kita kenal dengan namanya SSW Alpha. Oh. Jadi ngurusnya masih tetap di sana, tapi sudah mulai beberapa, terus wali kota terdahulu melihat
wah Siola ini kayaknya bisa kita berdayakan. Iya. Nah, kan toh aset pemerintah kota. Akhirnya mulai dipegang, diurus penguasaannya. Akhirnya ya kita bersyukur, puji Tuhan akhirnya Siola menjadi aset pemerintah kota. Setelah diurus menjadi aset pemerintah kota, mulailah diurus mau dikasih apa ya, dinas ini masuk, dinas ini masuk. Dulu masih belum ada MPP-nya. Dinasnya saja yang dipindah, ya masih ingat kan? Dinasnya aja yang pindah. Saya masih ingat Dispora dipindah, terus habis itu Dispenduk dipindah, dinas pariwisata dipindah. Saya masih ingat itu. Jadi masih dinasnya, dinas kebakaran dipindah. Jadi supaya gedung ini berpenghuni. Gitu loh, ngerti ya? Nah, pemanasan dulu lah Pak. Ya, kurang lebihnya gitu. Tentu dengan evaluasi, dengan monitoring dan lain sebagainya, akhirnya mulai terlihat, oh kayaknya ini lebih bagus UPTSP-nya itu di sini. Nah, apa artinya jadi mall pelayanan publik. Jadilah singkat cerita, akhirnya melalui proses terbentuklah lantai 1 menjadi MPP. Sehingga MPP yang tadinya cuma beberapa dinas, akhirnya menjadi banyak dinas. 1. MPP yang tadinya dinas saja, akhirnya mengintegrasikan dengan yang lainnya. Contoh, Samsat dimasukkan, untuk ngurus SIM di situ, terus bank dimasukkan, terus apalagi BPJS dimasukkan, sentra untuk ngurus SKCK di situ juga. Akhirnya terintegrate begitu luar biasa. Jadi kalau kita melihat bahwa bagaimana dengan MPP dalam Dirgahayu 733? Kalau saya, karena saya menjamani paling tidak dari 2009, maka saya bisa bercerita benang merahnya. Hari ini 2026, saya tarik 17 tahun yang lalu, di tahun 2009, maka kita bisa bilang bahwa pemerintah kota sudah melakukan tugas yang luar biasa, sudah melakukan inovasi yang luar biasa. Mereka mengikuti perkembangan teknologi, digitalisasi, dan inilah hadiah paling tidak yang kita terima untuk warga Kota Surabaya dari pemerintah kota dalam support dari DPRD Kota Surabaya untuk menghasilkan sebuah mall yang kemudian bisa melayani masyarakat Surabaya dengan luar biasa. Secara terpadu udah di situ. Saya dulu awalnya juga perpanjangan SIM di situ aja gitu, kaget Pak. Begitu ngurus udah jadi kayak apa ya istilahnya? Dingin, ada AC-nya. Iya, maksudnya secepat itu gitu. Iya. Speechless loh, keren luar biasa. Ini masih kita di segmen pertama Kak Rio. Pak Rio, kita akan sambung usai jeda ya. Iya. Bolo jangan kemana-mana, sesaat lagi Lobby akan kembali, tetap di Arek TV. Kita kembali di Lobby dengan tema menyorot pelayanan publik di usia 733 Kota Surabaya. Kalau tadi kita sudah membahas dengan narasumber Bapak Rio, begitu ya, perjalanan pelayanan publik mulai dari UPTSA sampai ke MPP tahun sekarang, begitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih, dari beberapa tahun kemarin nih Pak Rio, yang paling menonjol, yang menjadi kebanggaan Surabaya di beberapa tahun aja terakhir ini apa aja Pak? Yang pasti adalah proses digitalisasi. Proses digitalisasi. Proses teknologi, alih teknologi. Kemudian proses menjadikan semuanya itu dengan otomasi sehingga akhirnya yang namanya interaksi dengan manusia itu menjadi sedikit. Lebih berkurang, begitu ya. Karena kalau interaksi dengan manusia itu berkurang, maka potensi, mohon maaf, tanda kutip ya, oknum lah. Maka misalnya korupsi itu menjadi semakin ditekan bahkan hilang. Ya. Terus kemudian orang yang mencoba bermain-main apa dan sebagainya itu akhirnya terpotong, sudah nggak ada lagi. Nah, sehingga targetnya adalah memunculkan sebuah pelayanan yang nyaman untuk warga Kota Surabaya. Jadi itu diawali, makanya lahirnya SSW, Surabaya Single Window itu. Dengan Surabaya Single Window yang mewadahi yang tadi saya sampaikan,
tidak satu atap tapi satu pintu, maka SSW ini mencoba untuk menjawab kebutuhan warga ini. Nah, ketika SSW ini mencoba untuk menjawab kebutuhan warga, nah kemudian tiba-tiba tahun 2018 muncullah ide nasional, yaitu Pak Jokowi menyampaikan yang namanya OSS. Ya, nah OSS itu berarti semuanya langsung di cover dari secara nasional. Perkara kemudian nanti dalam pelaksanaan itu harus menyesuaikan dengan kebijakan daerah, karena bisa jadi ada kebijakan-kebijakan atau perda-perda yang ada di daerah, ada keputusan kepala daerah yang harus diikuti, kemudian ada diskresi-diskresi yang mungkin ada, maka itu harus ada penyesuaian. Makanya ada namanya surat komitmen yang harus ditandatangani oleh pengaju surat izin usaha atau apapun ya. Tapi artinya begini, bahwa OSS ini kemudian diintegrasikan ya, dikawinkan dengan SSW, Surabaya Single Window ini. Nah, kemudian ketika ini diluncurkan, bahkan saya 2018 itu pernah, jadi 2018 itu pertama kali OSS diluncurkan dan kami datang ke sana dan saya masuk ke kayak ruang kendali ya, comment centernya besar banget di seberangnya kantor Kementerian Keuangan. Jadi di lapangan Banteng di Jakarta ini kantor Kementerian Keuangan. Nah ini depannya ini kan kantor Menko Perekonomian kalau nggak salah. Nah di dalamnya itulah OSS pertama lahir dan OSS pertama dioperasionalkan. Sehingga akhirnya kita bisa kemudian melihat dan kemudian kita bisa merasakan bahwa ini pengurusan izin di Indonesia itu semakin dibuat mudah. Kenapa? Karena pada saat itu Presiden Jokowi tentu memikirkan bagaimana Indonesia itu menjadi nyaman buat investor. Ketika nyaman buat investor, maka investasi itu akan datang dengan luar biasa. Karena OSS ini bicaranya adalah nasional, maka itu akan mencoba memotong alur mata rantai yang mungkin terlalu berbelit-belit yang ada di daerah. Nah, sehingga kemudian investor ini semakin mudah untuk datang masuk ke Indonesia, menginvestasikan usahanya, uangnya, apapun, kapasitasnya, apapun yang bisa diberdayakan di Indonesia. Sehingga kemudian di berbagai daerah muncullah investasi-investasi yang baru. Nah, inilah kemudian menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Inilah yang kemudian menimbulkan yang namanya lapangan pekerjaan. Efek dominonya itu begitu luar biasa. Multiplier efeknya itu kemana-mana. Nah, karena multiplier efek kemana-mana, efek domino kemana-mana, tentu ini akan sangat positif banget buat Indonesia. Nah, makanya kemudian lahirlah yang namanya OSS yang kemudian kita kawinkan dengan surat SSW. Dan ketika itu berjalan dan sebagainya, nah inilah yang kemudian kita lihat bahwa kemudian bergeraklah kemudian lahirnya namanya MPP di Siola itu. Jadi kalau kita mau melihat sebuah objek, maka kita bisa grateful ketika kita tahu bagaimana alur awalnya. Kalau orang langsung tahu jadinya sekarang, gitu aja. Bisanya mengkritik aja ya Pak ya. Tapi kalau saya, ya kemurahan Tuhan paling tidak saya mengikuti dari awal ketika 2009 tadi yang saya sampaikan. Dan ketika masukan-masukan saya sampaikan dan kemudian direspon oleh pemerintah kota dengan berbenah dan kemudian melakukan evaluasi dan kemudian melakukan kreasi, inovasi dan bergerak seperti yang tadi saya sampaikan di awal, saya sangat grateful. Dan kemudian ketika melihat hari ini seperti itu, wah itu grateful. Pak Rio, kalau tadi Pak Rio sudah bercerita begitu ya tentang perkawinan antara OSS dengan SSW begitu ya. Oleh karenanya makanya di MPP sendiri ada juga gerai UMKM seperti itu juga ada hubungannya begitu ya, bukan hanya kemudahan
masyarakat untuk mengurus administrasi, tapi juga lebih dari itu. Betul. Pemikirannya udah sampai investor masuk ke Betul, daerah-daerah betul, begitu ya. Makanya di betul. situ juga ada UMKM begitu, betul ya Pak ya? Betul. Jadi paling tidak kita memunculkan sebuah etalase Iya, Surabaya, showroom lah ya. showroom. Iya. Silakan UMKM hadir di situ. Silakan UMKM pasang produk kalian. Ini mau tidak mau seperti kalian juga jualan nih. Iya. Karena orang yang datang ke MPP bisa jadi bukan hanya warga Surabaya tapi Iya, dari luar luar, kota. Kemudian dia lihat, ada produk ini, Iya. ada produk ini. Siapa tahu terjadilah sebuah transaksi, Iya. kemudian terjadilah bisnis, kerjasama begitu dan lain sebagainya terbuka. Iya. Dan kita kalau melihat yang namanya MPP itu dibuat senyaman sekali. Kenapa? Karena kita tahu untuk ngurus mungkin bisa jadi ada antrian. Iya. Ya. Makanya di sana ada yang namanya tempat makan. Iya, betul. Jadi kan paling nggak kalau mereka butuh makan ya sambil nunggu ada, gitu Iya. kan. Kemudian fasilitas penunjang lain kalau misalnya tempat bermain anak-anak. Nah, tempat bermain anak-anak kalau misalnya pas lagi ngurus ke situ bawa anak Iya. kecil, Ada tempat Nah, playgroundnya. ada playgroundnya. Betul. nah itu dipikirkan sampai detail sehingga akhirnya terjadilah sebuah Konsep yang nyaman ya. nyaman. Sehingga akhirnya ketika siapapun yang ada di sana itu feel at home, Betah. mereka mengurus. Iya, mengurus sesuatu. Pak Rio izin, kalau misalnya tadi sudah membahas tentang istilahnya ada bayangannya adalah kerjasama begitu ya, ada investor. Nah, setahu Pak Rio begitu ya, seberapa dampak antara UMKM itu berdampak dengan investor? Apakah sudah sampai istilahnya signifikan begitu seperti harapan? Sangat. Jadi gini, kita harus membedakan bahwa ketika kita bicara UMKM, Iya. maka UMKM ini ya salah satunya tadi misalnya mereka etalase di Gerai, iya betul. showroom. Kemudian mereka pasang produk mereka, siapa tahu terjadi Iya, transaksi ya, kerjasama. kerjasama. Tapi yang kemudian yang tadi saya sampaikan bicara tentang investor itu skala gedenya. Iya. Nah, ketika skala gedenya bisa jadi tidak kaitan dengan Kegiatan dengan DPP kegiatan ya, betul. UMKM, Iya. tapi berbicara terkait dengan investasi dalam konteks industrialisasi, Oke. industri. Mm-mm. Nah, ketika kita bicara industri, maka kita bicara pabrik Margomulyo, mungkin di Rungkut, Yes. mungkin di tempat-tempat yang lain yang Yes. baru. Nah, Yes. terjadilah industrialisasi yang bergairah, kemudian berkembang. Kenapa kok berkembang? Kenapa kok bergairah? Yang ngurus izinnya gampang? Iya, betul. Bukan gampang itu gampangan, tidak. Tetapi tentu semua SKB, syarat ketentuan berlaku. Tapi tidak berbelit-belit. Iya. Karena pemotongan tadi. Iya, tidak berbelit-belit dan kemudian mudah dan transparan dan kemudian reachable untuk kemudian bisa diketahui ini sampai di mana. Iya, Gitu. betul. Jadi perjalanannya diketahui gitu ya. Jadi antara mengurus apa, jadi nanti klub ini selesai, nanti ini berbarengan dengan selesai. Jadi istilahnya segala sesuatunya jadi lebih mudah. Menarik sekali. Kita nanti akan gabung usai jeda, Pak. Iya. Boleh jangan kemana-mana, tetap di lobi, sesaat lagi akan kembali. Kita kembali di lobi, tepatnya di gedung DPRD Kota Surabaya, dan bersama dengan narasumber Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Bapak Pendeta Rio DHI Patisiliano Eskom. Oke, Pak Rio, tadi Bapak menyinggung bahwa MPP itu dinobatkan nomor 1 di Indonesia bahkan. Wah, luar biasa ya, kita sebagai warga Surabaya bangga. Pak Rio, sebenarnya apa indikator keberhasilan pelayan publik yang digunakan Pemkot Surabaya, dan seberapa jauh sih itu sangat bermanfaat untuk masyarakat Surabaya khususnya? Ya. 2 kata, efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Itu menjadi clue untuk kemudian yang lain-lainnya itu breakdown dari 2 kata ini. Oke. Efektif itu bicara waktu, ya. memutus mata rantai, alur, mencegah korupsi, tidak ketemu manusia, satu pintu kita bisa tracing, teknologi, inovasi, hal, itu ya? semua di sini. Ya.
efisien, itu otomatis biayanya menjadi terukur. Oke. Kita bisa tahu mau ngurus apa, biayanya berapa. Nyiapin berapa? Atau bahkan tidak. Oke. Dan ketika tidak, benar-benar tidak. Jadi di sana itu sudah betul-betul tidak ada namanya misalnya no tipping dan lain sebagainya. Transparan ya Pak ya? Transparan. Nah, jadi saya melihat bahwa layanan-layanan yang disediakan akhirnya begitu keren di Surabaya. Nah, ketika ditanyakan apa yang paling tidak membanggakan, bukan karena saya di komisi A ya, Oke. terus saya ngomong dinas yang ada di komisi A, enggak. Semua dinas baik, ya, semua dinas baik, semua dinas melakukan tugasnya dengan sangat luar biasa. Tapi kalau saya diizinkan untuk melakukan sebuah research, gitu? Apa? Sebuah apresiasi. Oke. Kenapa kok saya katakan semua baik? Ya karena semua pasti bekerja untuk memberikan yang terbaik, memaksimalkan optimal. Tapi di sini yang saya rasakan, yang saya langsung lihat, yaitu Dispenduk Capil. Oke, Dispenduk Capil. Jadi, ya. Dispenduk Capil itu begitu luar biasa. Mereka dengan tim itu menghasilkan banyak sekali terobosan-terobosan, inovasi. Itu saya kerasa banget. Terkait dengan digitalisasi. Ya. Jadi inovasi kreasi terkait dengan teknologi di Dispenduk Capil itu kerennya luar biasa. Aplikasi yang terbaru ada namanya KNG, ya, Klampit New Generation, menggantikan Klampit yang sebelumnya, ya. Bisa kok di-download di App Store atau Play Store, itu ada itu, ya mudah, ya KNG. Nah, ini salah satu. Saya tadinya berpikir, yang namanya Dispenduk itu ya KNG ini. Nah, tahun lalu pada saat pembahasan RPJMD Kota Surabaya, saya jadi pimpinan pansus di RPJMD Kota Surabaya untuk 2025-2030. Kaget saya ketika Dispenduk hadir memaparkan terkait dengan inovasi-inovasi yang ada. KNJ itu ternyata one of dari puluhan terobosan teknologi dan digitalisasi yang ada di sana. Jadi sebenarnya warga Kota Surabaya ini sangat-sangat dimudahkan dan beruntung dengan terobosan-terobosan ini. Makanya saya selalu memberikan apresiasi kalau saya ke Dispenduk Capil. Saya selalu katakan kepada mereka, kalian ini sudah menghasilkan inovasi yang begitu luar biasa. Ayo disosialisasi supaya apa? Masyarakat itu juga kemudian tahu kalian ini sudah menghasilkan karya, tapi kadang-kadang masyarakat nggak ngerti nih. Nah akhirnya tidak teroptimalisasi. Sayang. Jadi saya sampaikan kepada mereka, ayo dilakukan optimalisasi yang hebat lah gitu. Nah kepada MPP-nya pun, karena ini sudah yang terbaik nih ceritanya, one of the best ya di Indonesia. Harapan saya di kemudian hari kalimatnya itu bukan MPP lagi. Apa tuh Pak? Super MPP. Nah, gitu dong. Kata-kata nanti ini ya. Ya, hari ini dicatat ya, hari ini. Super MPP. Gitu dong. Jadi Surabaya bukan hanya MPP karena sudah semua kota-kota lain, kabupaten lain sudah MPP juga. Nah, biar tapi makin heboh, Pak. Karena Surabaya kita lahir dengan begitu luar biasa. Proses untuk menjadi hari ini itu begitu luar biasa. Pemerintah kota hadir mensupport untuk warganya begitu luar biasa. Ganti untuk kedepannya jadi super MPP. Gitu. Oke, Pak Rio, luar biasa menarik sekali nih. Kalau kita tadi berbicara tentang keberhasilan gitu ya, sejak pertama begitu ya, hal-hal yang istilahnya bagus, saya sampai dari tadi ngelap kayak gini saya bangga Pak. Ini nggak tahu, ini air mata. Saya biasa suka gitu kalau saya seneng gitu dari tadi makanya kayak gini. Iya. Nggak tahu ya. Iya. Emang dasarnya orangnya gitu. Melankoli. Iya. Makanya saya dari tadi gini. Melankoli, iya. Karena bangga Pak. Melankoli, iya. Kita bahas tentang
apa tantangan terbesar nih? Kalau kita dari tadi bahas tentang keberhasilannya, begitu Iya. ya. Pak Rio, apa tantangan terbesar yang masih dihadapi Surabaya dalam pelayanan publik yang merata, begitu Iya. ya? Jadi kalau kita bicara tantangan, ya tentu saya harus sampaikan bahwa yang namanya evaluasi itu kan dilakukan terus-menerus, tidak boleh berhenti. Satu. Yang kedua, monitoring juga nggak boleh berhenti. Iya. Harus dilakukan terus-menerus. Nah, masih ada beberapa pengurusan tertentu yang misalnya masih butuh butuh manual. Oke. Nah, makanya tadi saya katakan paling tidak ini sebagai tantangan ke depan. Ketika itu menjadi super MPP, maka betul-betul bisa dipastikan tidak ada lagi manual. Oh. Harapannya begitu. Ya. Harapannya begitu. Ya. Nah, kemudian yang ada di pemerintah yang ada di MPP Siola sekarang itu sangat baik. Nah, tapi kedepannya kalau boleh MPP ada juga, tapi mungkin di daerah Surabaya Timur. Iya. Paling tidak MPP-nya sudah bagus, tapi MPP-nya dibuat hadir di beberapa tempat. Iya. Kenapa? Karena kalau misalnya MPP-nya cuma satu ada di situ, memang di tengah kota sih. Betul. Tapi bagaimanapun juga untuk warga kan belum tentu punya kemampuan untuk bisa ke situ. Hadir ya. Hadir. Iya. Tapi kalau misalnya itu ada, jadi ibaratnya MPP goes to. Wah, jadi MPP secara mobile. Pak Rio, berarti ada wacana maunya MPP itu ada di seperti Surabaya Selatan, Iya, Surabaya iya, Timur, begitu iya. mungkin? Seperti itu harapannya. Oke. Terus kemudian ada juga MPP goes to kelurahan, Oke. MPP goes to kecamatan, atau mungkin kalau kecamatan terlalu lebar ya, MPP goes to kelurahan. Nah, kemudian diberikan tuh pemberitahuan. Jadi Jadwal lurahnya ya, Pak, kumpulin tuh RW, kasih tahu tanggal sekian ini MPP datang. Sampaikan kepada warga, sekarang mah pakai WA group. Saya yakin lurah itu punya WA group RW. Ya. Saya yakin RW punya WA group RT. Ya. Ya sudah, RT masing-masing punya WA group warga. Ya. Ini sudah tak. Ya. Sekali pencet jebret, das, selesai sudah. Ya. Tanggal sekian MPP goes to situ. Ya. Waduh. Jadi bisa memanfaatkan pas datang begitu ya. Nah, ya. ini artinya bukan lagi warga, kalaupun untuk membuat MPP Surabaya Selatan agak perlu biaya. Iya, betul. Mungkin MPP Surabaya Utara agak perlu biaya. Surabaya Barat tuh paling jauh tuh. Surabaya Barat MPP-nya mungkin walaupun paling jauh tapi kan belum ada. Akhirnya juga perlu biaya. Paling tidak MPP goes to kelurahan. Iya. Ini yang paling memungkinkan ya, Pak ya. Oke. MPP goes. Jadi dua yang saya ngomong nih ya. Super MPP sama MPP goes to kelurahan. Oke. Jadi seperti jemput bola tuh, Pak. Ya. Betul ya, kayak bus, minibus begitu ya mungkin ya. Oke, menarik sekali. Jangan ngomong misal Dispenduk sudah turun ke kelurahan. Dispenduk, bukan MPP-nya. Betul. Nah, maksud saya ini bicaranya terintegrate. Iya. Misal yang tadi saya bilang kalau tadi itu MPP goes to kelurahan, tiba-tiba disampaikan yang mau ngurus usaha datang, yang mau ngurus IMB datang. Nah, kan akhirnya terbentuknya apa? Integrate dari semua UPD. Iya. Nah, jadi ketika datang itu tidak atas nama ego sektoral satu dinas, tapi datang untuk integrate berbagai dinas. MPP-nya begitu ya. Kalau bukan istilahnya tadi ya. Oke, berbicara tentang pelayanan yang merata, salah satunya adalah itu tadi ya Pak. Kalau untuk saat ini, untuk pelayanan apakah sudah ramah kalau kita ngomong bagi kalangan rentan Pak, seperti lansia, begitu ya, penyandang disabilitas, mungkin ibu hamil, seperti itu. Kalau menurut Pak Rio gimana? Saya melihat memang terus berbenah. Baik. Tapi yang saya lihat mereka sudah melakukan yang terbaik.
tapi saya tetap minta supaya berbenah. Saya nggak sebut. Saya lagi ke dinas apa? Saya nggak sebut. Saya lagi ketemu dengan namanya siapa. Tapi itu terjadi baru kemarin. Iya. Ketika saya dari Dispenduk, terus saya mau tanya-tanya lah. Hitung saya ke lantai 1, Dispenduk kan hanya gitu. Iya. Saya langsung hitung ke lantai 1. Ke tempatnya BPKAD. Saya turun, saya jalan, begitu sampai di loketnya BPKAD, ada mbak-mbak di situ, saya datang, saya liatin, dia ini ngapain? Tidur ya, mungkin kecapean atau apa, saya nggak ngerti, tapi nggak ada antrian sih, nggak ada antrian. Ya artinya apa? Kesigapan, kewaspadaan. Ini bicara integritas, ini bicara dedikasi. Simple, tapi itu valuable. Artinya ya simple. Iya, karena cover, Pak. Ikan di depan maksudnya. Jadi ya memang ketutupan meja gini, dia di sini. Kepalanya nunduk. Nah, saya datang jalan sini, begitu saya deket, saya pikir dia lagi HP, baca atau apa gitu. Begitu saya lihat, kok gini, saya pikir, waduh. Terus saya diam, saya nggak bangunin. Mbak di sebelahnya mau bangunin, saya bilang, nggak usah, jangan, biarin aja. Saya gitu, terus akhirnya dia begitu bangun, kok kaget melihat saya, terus saya tenangkan, nggak apa-apa. Lagi capek ya, udah, nggak apa-apa. Oh iya Bapak, kenapa? Enggak, saya mau nanya. Terus akhirnya disampaikan, oh itu di sebelah yang untuk urusan, sebelahnya BPKAD. Jadi saya mau ke BPKAD kosong. Nah, ini di sebelah kanannya. Ini saya lupa dinas apa itu. Nah, mbaknya itu ada di situ. Nah, oh di sebelah Pak. Lah orangnya mana? Saya bilang, orangnya mungkin di dalam. Wah, ini udah lain lagi nih ceritanya. Ini kosong kok. Nggak ada, ini di mana ini manusia? Udah, begitu saya ke samping, nggak ngerti di sebelahnya lagi, mungkin ngelihat saya kok seperti waduh ini jangan-jangan gitu kan. Langsung yang sebelah ini jump in ke sini untuk menyelesaikan. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Untuk mengcover. Ya saya lihat Des, iki ya oke. Ini langsung menurut saya tak gitu sudah. Jadi catatan ya. Nanti waktu rapat dengan pemerintah kota ya pasti akan saya sampaikan karena eman. Begitu luar biasa MPP-nya, terus SDM di situnya nggak perform. Aduh. Eman. Ya, terus berbenah itu tadi ya Pak ya fungsinya. Baik, kita lanjut usai jeda, Pak Rio. Boleh jangan kemana-mana, sesaat lagi Lobby akan kembali. Tetap bersama kami. Kita kembali di Lobby dan tak terasa kita sampai di segmen terakhir. Baik Bolo. Nah, ini segmen terakhir nggak kerasa ini Pak. Kita senang sekali mendengar cerita Pak Rio ya, mulai tentang pelayan publik mulai dari tahun berapa? 2009 ya, mulai dari UPTSA sampai ke UPTSP. Waduh, kita mendengarnya senang sekali. Iya. Dan Bolo, khususnya warga Surabaya berhak untuk ya Allah harus bangga begitu ya menjadi warga Surabaya karena sangat dimudahkan begitu ya. Terakhir nih Pak, apa visi besar yang ingin diwujudkan Pemkot Surabaya terkait pelayan publik dalam beberapa tahun ke depan? Ya, jadi ketika bicara visi besar tentu tidak lepas dari visi wali kota. Nggak mungkin tidak, karena bagaimanapun juga apa yang bergerak dari pemerintahan di Kota Surabaya itu bergerak dari visi misi wali kota yang sedang menjabat. Nah, dalam hal ini Mas Eri. Nah, Mas Eri itu sudah menyampaikan bahwa visi besar Surabaya adalah Smart City. Ya. Nah, ketika bicara Smart City ya otomatis semua yang berkaitan dengan kecerdasan. Smart City, kota yang cerdas, ya. Bahkan sekarang dibahas di Komisi A, kampung cerdas. Ya, nah jadi kalau ada smart city, ada apa smart village, itulah kurang lebih. Makanya ada kampung cerdas, tidak meniadakan kampung Pancasila, kampung Pancasilanya tetap,
tapi ada Menambah. seperti yang menaungi lah ya kampung cerdas ini. Nah, ini menjadi visi besar. Makanya ketika ini kita melihat ini adalah visi besar, saya tadi kemudian menyampaikan sebuah gagasan. Jadikan Surabaya ini MPP-nya menjadi super MPP, super mall pelayanan publik. Kenapa? Karena Surabaya ini beda sekali dengan kota-kota kabupaten yang lain. Karena kita ini adalah kota nomor 1 terbesar di Indonesia. Kita one of the best MPP di Indonesia. One of the best-nya pun juga yang di atas. Nah, top of the top. Nah, paling tidak kemana lagi nih di atasnya? Ya, di atasnya ya otomatis super. Saya tambahkan super MPP supaya kemudian ini yang membedakan kita bahwa pemerintah kota dalam hal memberikan MPP di kota Surabaya itu top of the top. Terus berbenah. Iya, terus berbenah. Nah, ditambah juga yang tadi saya katakan, jujur aja untuk Surabaya, kalau Surabaya Utara mah dekat, nggak terlalu jauh. Surabaya Barat, Timur ya lumayan lah, Gunung Anyar gitu masih ya lumayan gitu ya. Surabaya Barat, Pak. Surabaya Barat, Surabaya Selatan. Iya. Nah kalau rumahnya di Gayungan, ke sini ya jauh banget. Terus rumahnya di Barat, di Lakar Santri sana dan sebagainya, ke sini jauh banget juga, kasihan. Iya. Nah apalagi Tandes. Nah jadi paling tidak dengan adanya MPP Goes to Kelurahan ini mereka yang hadir. Kemudian juga visi besarnya lagi notifikasi. Nah, jadi tiga. Satu adalah super MPP, 2 MPP Goes to Kelurahan, 3 notifikasi. Jadi misalnya nih KTP habis tiba-tiba kita dinotifikasi sama MPP, wah keren. Itu digitalisasi super top. Tiba-tiba kita lihat, kita buka gini, lihat KTP Anda habis 10 hari lagi, wah keren. Itu kan? Terus habis itu misalnya ada perusahaan, otomatis kan ada kontaknya dong. Nah, terus masuk papan iklan di toko atau papan iklan di perusahaan, jatuh tempo 1 bulan lagi, segera urus. Wih, itu keren. Iya, betul. Itu salah 1, salah 2. Ada salah 3, salah 4, salah 5. Artinya notifikasi. Itu akan sangat membuat kita menjadi berbeda dari yang lain. Oke. Terakhir nih Pak Rio. Mungkin ada yang mau disampaikan ke bolo-bolo khususnya warga Surabaya? Ya, silakan. Terkait dengan MPP, kita bersyukur puji Tuhan bahwa pemerintah kota sudah melakukan hal yang luar biasa. Tetapi tetap yang namanya masukan itu tetap dibutuhkan. Kontribusi aktif dari warga tetap dibutuhkan. Jadi jangan segan-segan untuk memberikan masukan, memberikan kontribusi secara positif untuk kemudian kita bisa terus berbenah. Yang pasti pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya terus melakukan yang terbaik untuk warga Kota Surabaya. Surabaya Jaya. Baik, terima kasih Pak Rio sudah hadir di episode kali ini. Siap, Ami. Senang sangat sekali. Bermanfaat. Amin. Ya, kita jumpa lagi di episode mendatang. Siap. Baik, Bolo, itu tadi perbincangan kita di lobi dengan narasumber Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Bapak Pendeta Rio DHI Patesilano Esko, dengan tema menyorot pelayanan publik di usia 733 Kota Surabaya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lobi episode mendatang. Saya Ida Ami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.